Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kembali bersama di sini dengan Pak Deyan. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan pembahasan tentang biografi singkat pahlawan kita, Sukarni Kartodiwiryo. Biografi singkat Sukarni Kartodiwiryo, tokoh pahlawan yang satu ini sangat lekat dengan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sukarni Kartodiwiryo lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli tahun 1916. Banyak orang yang tidak tahu mengenai sejarah dari pahlawan yang satu ini. Berikut ini akan disampaikan sejarah serta biografi singkat tentang Sukarni Kartodiwiryo yang berperan besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sukarni Kartodiwiryo adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Beliau terkenal sebagai sosok aktivis yang militan yang sangat membenci Belanda. Bahkan sejak kecil, ia seringkali berkelahi dengan anak-anak kolonial Belanda. Ketika usianya 14 tahun, perjuangan Sukarni untuk mengusir penjajah dari Indonesia sudah terlihat. Pada usianya yang masih remaja, beliau sudah aktif di dunia pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau masuk dan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda pada tahun 1930. Sejak saat itu, ia terus berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Ayahnya memasukkan Sukarni ke sekolah Mardisiswo di Blitar atau sekolah rakyat seperti sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Taman Siswa. Di sekolah ini, Sukarni bertemu dengan gurunya yang bernama Muhammad Anwar. Gurunya tersebut memiliki jiwa nasionalis yang sangat kental. Sebagai anak muda, Sukarni terkenal sebagai anak yang suka berbuat onar. Ia seringkali menentang dan membuat keributan dengan orang-orang Belanda. Pernah menantang Belanda dengan cara mengirimkan surat ke anak-anak Belanda tersebut. Anak-anak dari Belanda yang menerima tantangan tersebut akhirnya terjadi perkelahian antara Sukarni dan puluhan temannya dengan anak-anak Belanda tersebut di Kebun Raya Blitar. Pada akhirnya, kelompok Sukarni dan kawan-kawan berhasil memenangkan perkelahian tersebut dan anak-anak Belanda yang kalah dilempar ke kolam. Sukarni pernah bersekolah di Mulo dan akhirnya dikeluarkan karena ia sering sekali mencari masalah dengan pemerintahan kolonial Belanda. Sejak dikeluarkan dari sekolahnya, semangat Sukarni jadi lebih membara untuk mengusir para penjajah Belanda dari bumi pertiwi atau Indonesia. Setelah itu, Sukarni bersekolah di Yogyakarta dan berpindah lagi ke Jakarta pada sekolah keguruan. Terakhir Sukarni dilaksanakan di Bandung berkait
benturan dan bantuan dari Ibu Wardoyo, yaitu kakak dari Bung Karno. Semasa sekolahnya di Bandung, Soekarni lebih mengenal bagaimana dunia politik. Kemudian pada tahun 1936, Soekarni diangkat menjadi Ketua Pengurus Besar Indonesia Muda. Tapi pihak Belanda mencurigai akan adanya pemberontakan. Pada tahun yang sama, pemerintah kolonial Belanda melakukan penggerbekan terhadap para pengurus Indonesia Muda. Namun Soekarni berhasil lolos dan kabur dari sana. Kemudian ia hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun lamanya. Tokoh Soekarni Kartodiwiryo sangat lekat dengan peristiwa Rengas Dengklok waktu itu pada masa penjajahan Jepang dan terdengar kekalahan Jepang. Beberapa kelompok yang dipimpin oleh Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, pada waktu itu terjadi dua kelompok, yaitu kelompok muda dan kelompok tua, tentang persepsi proklamasi, di mana kelompok muda menghendaki segera untuk memproklamirkan kemerdekaan, sementara untuk kelompok tua menghendaki setelah adanya persetujuan dari Jepang. Karena adanya perbedaan tersebut, kemudian kedua tokoh tadi, Soekarno dan Hatta, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, untuk diamankan supaya tidak terpengaruh oleh atau dipengaruhi oleh Jepang. Ini terjadi karena pada waktu yang sama terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Jepang sudah kalah, kemudian pasukannya banyak ditarik ke Jepang, sementara sekutu yang menang atas Jepang belum datang ke Indonesia. Nah, menurut para pemuda, golongan muda ini merupakan saat yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada waktu itu terjadi vacuum of power atau terjadi kekosongan kekuasaan. Soekarni dan kelompok pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, namun ditolak. Akhirnya terjadi perdebatan yang sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut, yaitu Soekarno dan Hatta ya. Penculikan tersebut bukan semata-mata untuk mengkhianati Indonesia, melainkan untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Kedua pemimpin tersebut dibawa dan diasingkan ke Rengas Dengklok. Pada akhirnya semua pihak setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Soekarni beserta kelompoknya saling bahu-membahu untuk meneruskan berita penting ini ke semua masyarakat Indonesia. Lalu terbentuklah organisasi Komite Van Aksi, semacam panitia gerak cepat. Organisasi tersebut terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Tugasnya adalah menyebarkan kabar berita kemerdekaan ke seluruh penjuru Indonesia, khususnya untuk para pemudanya. Dibentuk API, Angkatan Pemuda Indonesia, dan untuk para buruh dibentuk Barisan Buruh Indonesia.
Ketika Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, Soekarno menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan di bawah Tan Malaka. Dibentuknya PP tersebut bertujuan untuk selalu menolak perundingan terhadap pemerintah Belanda. Aksinya tersebut membuat Soekarno dimasukkan ke penjara pada tahun 1946. Soekarno mengembuskan nafas terakhir di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Beliau adalah sosok tokoh perjuangan kemerdekaan yang sangat menentang Belanda. Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebagai penghargaan gelar pahlawan nasional disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Demikian sekilas biografi dari pahlawan Indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah rasa nasionalisme bagi generasi muda khususnya untuk melanjutkan perjuangan beliau-beliau yang telah gugur mendahului kita, merelakan jiwa raganya sampai titik darah penghabisan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.